Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Mas Adi atau biasa dipanggil Mas Adi. Pada malam hari ini saya akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan. Bagi teman-teman yang melihat dan menonton rekaman Zoom ini, silakan dipelajari karena di rekaman ini kita akan belajar soal-soal hukum bersama dosen yang memang ahli di bidangnya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, sekarang kita kenalan dulu sama dosen yang akan memberikan kita pencerahan terkait latihan soal-soal uji kompetensi, yaitu Bu Leni. Silakan Bu Leni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Adel. Eh, Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, di sini saya akan eh, membantu untuk mempresentasikan itu soal ya, Mas, Ya, untuk kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita ajarin, belajar malam ini ilmunya dapat bermanfaat untuk hukum nanti. amin, Gitu. amin, amin. Iya. Baik, Nah, nama saya Leni Erida Silalahi. Ini saya bertugas bekerja di Universitas Ukrida Jakarta. Sekarang lagi mengambil spesialis endokrin. Itu aja, Mas. Terima kasih. baik, siap. Terima kasih Bu Leni atas perkenalan dirinya. Itu ya teman-teman, kita akan belajar bareng Bu Leni. Beliau sekarang sedang bertugas atau mengajar di Ukrida, tepatnya di Jakarta Barat. Kalau kurang familiar, di samping Esa Unggul, eh, kalau alamat tepatnya dekat Tanjung Duren, begitu ya Bu Leni ya. Iya, betul. Samping tol. Samping tol Kebun Jeruk. Iya. Nah, baik. Buat teman-teman sekalian, karena kita akan membahas soal, seperti biasa catatan kecil yang kemarin silakan disiapkan dan juga minumnya disiapkan supaya tidak tertinggal untuk pembahasan yang dibahas oleh dosennya pada malam hari ini. Gitu. Kalau begitu mungkin langsung mulai aja di share screen Bu untuk PowerPoint-nya. Oke. Ya, bentar. Sudah tampil? Oke, sudah tampil Ibu. Baik, mungkin sebelum dimulai masuk ke soal, mungkin ada opening dulu dari Bu Leni untuk mungkin ada tips dan trik sebelum mengerjakan Ibu. Lalu silakan masuk ke soal, nanti saya kasih timer di sini untuk teman-teman. Oke, pastinya saya akan menampilkan kasus ya. Nanti kita bahas 7 kasus. Nanti ada pembahasannya. Teman-teman baiknya menyimak ya untuk menjawab secara apa? Secara ini keilmuan ya menjawabnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sharing di sini gitu, Mas. Baik, Adi. siap. Nanti seperti biasa setelah dosennya menampilkan satu soal, kolom chatnya nanti Mas Adi matikan ya. Jadi teman-teman fokus dalam 1 menit membaca soalnya. Setelah 1 menit berakhir, nanti silakan dijawab di kolom chat karena ada waktu hitung mundur di pojok atas kiri untuk waktu hitung mundurnya. Jadi sekarang kita mulai soal yang pertama. Silakan Ibu. Oke, siap. Soal pertama sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang.
Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan dijawab di kolom chat. Untuk soal yang pertama diawali jawaban B. B lagi. Masih B. Masih B ya. B, 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 B. Untuk materi soal yang sedang dibahas, materi soal KMB ya, Bu? Ya, KMB kita KMB. membahas KMB. Oke, siap. Ini ada jawaban yang A juga. Berarti antara A dan B ini ada yang memilih ya. Tapi didominasi jawaban yang B, suhu tubuh. Oke, masih ada yang belum jawab. Waktunya sudah minus 50 detik kurang lebih. Oke, baik. Mau langsung bahas atau ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya? Kalau mau bahas, seperti biasa ketik di kolom chat bahas. Kak Adri minta dibahas. Yang lain, Kak Krisi. Kak Evi bilang bahas. Oke, kalau gitu Bu Leni mohon pencerahannya. Untuk soal yang pertama, jawaban yang betul yang mana sih Bu? Oke, good. Analisanya sudah jago nih. Teman-teman ya. Artinya di dalam pembahasan kasus ini adalah pasien dengan DM tipe 2 ya, data yang tertera ya. Kita harus pastikan dulu nih untuk pembahasannya ya, di mana ya peningkatan suhu tubuh itu dapat mengidentifikasikan adanya infeksi. Benar, jawabannya adalah suhu tubuh karena nilai yang lain masih dalam batas normal, ya kan? Untuk gula darah puasa, sebentar ayang aku ngajar. Maaf, maaf. Baik, Maaf terganggu silakan. ya. Ya, Ya. silakan Bu. Uh, Oke, suhu tubuh ya kan mengidentifikasi adanya infeksi ya, di mana tadi data yang ada adalah dalam batas normal. Jadi teman-teman harus mengetahui nih untuk mendapatkan jawaban yang tepat, nilainya ya harus tahu gitu. Itu Mas Adi. Jadi teman-teman sudah bisa menganalisa tentang kasus yang ini gitu. Baik, Ini masih santai. masih santai. Siap. Masih soal santai, masih soal mudah sayang pertama ya Bu. Iya, Oke. mudah-mudahan bisa. Semuanya santai. Siap, siap. Nanti Mas Adi boleh ya, Hah? sebelum saya bahas, saya Hmm? pengen tahu nih respon analisa teman-teman dulu, baru Oke. biar tahu nih kelemahannya di mana gitu. Oke, siap-siap. Ya. Berarti peserta nanti berikan alasan tanggapan dari jawabannya sendiri gitu ya, Iya, Bu. nggak apa-apa, salah. Yang Siap, penting kan tahu gitu. betul. Nanti kan nilai belajarnya itu dapat malah ya, Bu. Iya, Oke, betul Mas Adi. siap. Kalau gitu kita coba di soal yang kedua. Silakan Bu Leni untuk soal Ya. nomor 2. Soal nomor 2 sudah tampil. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silakan diisi. Diawali E lagi, masih masih E lagi, belum ada yang berubah, belum ada perbedaan di sini. Hmm. Baik, seperti permintaan Bu Leni tadi, yuk, siapa yang mau memberikan alasan?
atas pilihan jawabannya. Kenapa milihnya E nih? Rata-rata E, nyeri akut. Ada yang mau? Siapa? Silahkan. Boleh dinyalakan mikrofon. Boleh saya Mas Adil. Silahkan Kak Evi. Izin Bu Leni. Ya, siap. Kalau untuk kasus di sini diabetes tipe 2, di sini sudah jelas pasien mengeluh nyeri, skala nyerinya itu 7 sampai 9, Bu. Jadi kita fokus pada nyeri ini sudah di angka maksimal ya, Bu, gitu. Kalau misalnya untuk mungkin untuk masalah keduanya memang ada di kerusakan integritas kulit itu untuk kedua, tapi yang paling penting kita prioritaskan di skala nyeri ini yang sudah mencapai angka 9. Izin Ibu itu. Good. Ya, benar Mas Adi. Jadi teman-teman, jawabannya adalah ya nyeri akut. Kenapa? Ya, karena yang kita harus perhatikan adalah nilai normal. Kembali lagi nih, clue-nya nih. Teman-teman tuh terkadang menjawab clue-nya tidak tahu ya. Artinya nilai normalnya tidak tahu ya. Jadi batas ambang 7 sampai 9 itu dinyatakan nyeri berat ya. Jadi dengan kasus ini jawabannya adalah yang harus diprioritaskan adalah nyeri akut. Itu jawabannya Mas Adi ya. Jadi untuk yang lainnya dihiraukan dulu gitu karena dia akan dilakukan debridemen pastinya dengan dia masuk aja udah permasalahan integritas kulit gitu. Ya Mas Adi ya, gitu. Oke, Oke, terima kasih Kak Evi. siap. Terima kasih Bu Leni. Ternyata soal nomor 2 betul berjamaah berarti ya. Iya, kayaknya mudah-mudah deh malam ini saya bikin. Gak apa-apa, biar biar ini dulu menyesuaikan. Ini pertama kali apa bagaimana nih? Udah pertemuan keempat, Ibu. Oh, keempat. Iya, Oke, siap. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya saya bikin sensasi. siap, siap. Ya, Baik, kalau lanjut. gitu kita coba ke soal nomor 3. Oke, siap. Soal nomor 3 sudah tampil. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan diisi. Diawali D. D lagi, D lagi. Ada yang A. D dan A ya, pilihan sementara. D. Masih D ya. Baik, ini D. Rata-rata pilihannya D. Adakah yang mau memberikan alasan atas jawaban pilihannya? Tadi ada yang A, ada yang D. Perwakilan mungkin siapa yang mau? Boleh lagi Mas Adil, Bu Leni. Iya, Boleh. Izin izin coba jawab ini, coba jawab. Kalau setahu saya artritis rheumatoid itu lebih di mempengaruhi nyeri di tangan sama kaki ya. Ya. Kalau osteo biasanya yang kita sering dengar di pasien ke dengkul gitu, kalau misal lagi sholat gitu kan dengkulnya sakit. Kalau yang saya tahu gout ini memang lebih ke jari, terutama memang jempol, dan itu ya benar nyeri biasanya hilang timbulnya pada malam hari. Tapi untuk yang B sama C saya belum tahu. Izin Ibu. Oke, Gitu. siap. Oke. Untuk yang jawaban A, boleh? Kenapa yang jawab A?
Yang jawaban A ini ada Pak Bambang. Pak Bambang mau memberikan alasan kenapa milih jawaban yang A, Pak? Pak Bambang. Oke. Nggak Pas ya, apa-apa. Pak. Oke, Oke, pas Bu, ya. silakan. Benar. Jawabannya adalah D, D. ya. Ya, kita ketahui dulu nih untuk dapat bisa menebak jawabannya secara tepat kita juga harus tahu nih got itu di mana, eh, sinovial itu di mana gitu, keluhannya gitu kan. Jadi harus penting kita untuk dapat mendiagnosa, maksudnya mengetahui pasiennya permasalahannya di mana ya. Jadi untuk got itu di mana bentuknya artritis inflamatorik yang terjadi pada individu dengan kadar asam urat yang tinggi. Sedangkan pasien ini mengalami apa hasilnya kadar asam uratnya 13. Berarti kan kita harus tahu nih ambang normal asam urat pada wanita dan laki-laki beda. Ya, artinya ada kenaikan dari nilai asam uratnya. Nah, itu jawabannya adalah benar, got arthritis, gitu ya. Benar, Kak Evi jawabannya. Oke. Dapat dimengerti nggak ya kira-kira apa yang saya jelaskan? Bisa, Ibu. Dapat dipahami? Ya, oke. Gimana Mbak Saldi? Halo. Iya, lanjut soal berikutnya, Bu. Ternyata saya ngomong nggak dinyalain mikrofonnya. Astagfirullah. Aduh. Baik, Bu, Oke, silakan dilanjut soal berikutnya. siap, siap. Oke, soal sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Mas Adil itu IMT-nya berapa ya? Nggak jelas ketutupan, Mas. MT-nya 31. Oh. Oke, silakan dijawab. Waktunya habis. Diawali jawaban C, diikuti B, B lagi, B lagi, B lagi, B lagi. Masih B jawabannya terbanyak. Masih B, B. Oke, masih B ya. Mungkin ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya, silahkan. Siapa yang mau? Kak Evi lagi, nggak apa-apa. Jadi semakin sering memberikan alasan jawaban, semakin pede lagi gitu, Kak. Silakan. Siapa yang mau? Kak Evi lagi. Iya, izin lagi nih. Iya, boleh. Malah bagus, Kak, Gak kalau apa-apa. misalnya sering gitu. Silakan, Kak. Eh, ini kan benar kalau kita lihat kan glukosa waktunya sudah melebihi angka normal ya Bu Leni, sama Ya, IMT di 31 karena kalau yang normal itu kan bagi kita kan batasnya sampai 25 ya. Berarti IMT di atas 25 ini normal obesitas ini kan 27. Berarti kan ini kan lebih dari 27. Jadi IMT ini memang sudah obesitas, terus glukosa sewaktunya sangat tinggi,
ya mungkin dari perawat sih memberikan penyuluhan tentang diet diabetes, gimana cara konsumsi makanan yang harusnya dia atur dan dia jaga, seperti itu. Izin Bu Leni kalau salah, maaf. Ya, good. Ya, betul. Tadi dari awal kan saya selalu bilang, kita harus tahu nih range normalnya, ya kan? Artinya teman-teman, Mbak Evi, sudah tahu nih, ya, untuk IMT normal itu 18,5 sampai dengan 25. Di sini pasien nilai IMT-nya 31, artinya ada kenaikan, ya kan? Pada pasien DM, pastinya permasalahannya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengatur makannya, ya, dengan IMT tinggi, ya kan, menandakan dietnya harus kita beritahu biar pasien mengerti dan paham, karena nilai gula darahnya sudah ada, masih dalam batas normal sih ya untuk GDS, ya, tapi ada sedikit kenaikan gitu ya, gitu. Nah, di sini jadi teman-teman harus tahu nih, pokoknya di dalam mengisi soal UKOM itu teman-teman harus tahu range normalnya, nilai normalnya dari suatu data gitu. Ya benar, jawabannya adalah memberikan penyuluhan tentang diet diabetes gitu, Mas Adi. Oke, siap Bu Leni. Dan kabarnya teman-teman tidak perlu menghafal nilai normal lab karena pada saat pelaksanaan UKOM di CBT-nya itu ada contekan untuk nilai normal lab-nya. Benar Bu Ya, Leni? ya betul. Enggak, ini nilai IMT-nya. Oh iya, Ya, siap, IMT siap. beda. Bagaimana berat badan, ya kan? Rumus IMT kan teman-teman pada tahu kan? Gitu. Tapi kalau untuk nilai labnya kan juga kan artinya kan gambarannya juga harus tahu Mas. Biarpun di situ normal, ini mengindikasikan ke arah mana, Siap. gitu. Oke, siap Bu Oke. Leni. Ternyata Ya, dari 4 soal ini rata-rata masih jawab betul ya. Oh, mantap. kita coba tes dulu tanya Bu Leni dari 1 sampai 4 soal udah betul berapa? Coba Ya. diketik. Masih ada soal, tapi kita lihat dulu. Wih, betul 4 berarti. Wih, betul semua. Alhamdulillah kalau Berarti betul mudah semua. ya. Mudah, mudah atau gimana nih? Oke, masih banyak varian-varian soal KMB yang akan nanti didapatkan dari Bu Leni ya. Kalau gitu lanjut ya Bu ke soal yang kelima Bu. Iya, silakan. Ini saya. Oke. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. Silakan dimulai. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi. Diawali jawaban C. C lagi, ada yang B. C dan B ya. Sementara. Oke, masih berlanjut yang C. Masih, ayo silakan yang belum. Baru beberapa orang nih. B lagi, B lagi. Yang banyak pilihannya B.
Integritas kulit. Sudah minus 50 detik. Ayo, yang belum, yang belum. Masih B. Oke, kalau gitu silakan Bu Leni, jawaban yang betul apa sih, Bu? Ya, betul. Karena pasiennya adalah B, integritas kulit. Ya, dia menggunakan Pampers 24 jam. Pasti permasalahannya adalah integritas kulit karena dia mengalami inkontinensia urin. Gitu. Terlalu mudah ya? Enggak, Bu, saya salah, Bu. Oh, salah. Ya, gitu. Oke. Oke, nggak apa-apa salah. Masih ada satu soal lagi. Berarti karena terkecoh sedikit ya. Oke, Mm-mm. pelan-pelan kita lanjut soal berikutnya. Oke, siap. Silakan, soal nomor 6 sudah tampil. Dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan diisi. Diawali jawaban D. D lagi. Ada yang B ya. D semua. D, D. Masih D, 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 D. D. Ada yang B. Masih D. Yuk, yang belum. Apakah masih bingung? Dibaca kembali. Dibaca kembali. Jawaban terakhir. Kak Nur, jawabannya D. Pak Bambang juga jawabnya D. Mengecek label darah dan mencocokkannya. Sudah minus 1 menit waktunya. Kalau gitu, mungkin langsung saja Bu Leni dibahas. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Kita harus tahu SOP pemberian transfusi darah ya. Setelah kita pasang infus untuk jalurnya kan kita spool dengan NaCl ya. Langkahnya kan gitu. Habis itu kan eh, pelabot darahnya itu kan dihangatkan kan. Nah, untuk sebelum masuk ke pasien artinya labelnya kita harus cek, kita cocokkan ke pasien biar tidak salah pemberian. Betul jawabannya adalah D. Gitu. Mas Adi. Oke, jawaban tepatnya adalah yang D. Iya. Oke, kita lanjut soal nomor 7, soal yang terakhir. Sudah siap soal terakhir untuk happy ending atau tidak, betul berjamaah atau tidak? Siap ya? Oke. Nah, kalau Saya. siap silahkan Bu, soal Ya. terakhir. Ya. Silahkan hati-hati membacanya, dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan diisi soal terakhirnya. Diawali C, C lagi, C lagi, C lagi, masih C, masih bertahan di C, pemeriksaan SGPT, SGOT. Masih C, belum ada jawaban yang berbeda, masih C. Silahkan yang belum jawab. Penasaran nih, betul berapa dari 1 sampai 7 soalnya malam ini? Apakah meningkat dari malam sebelumnya? Kayaknya meningkat ya Kak Evi ya. Meningkat. Meningkat walau salah satu. Ah, emang nomor Kurang 7 udah fokus ketahuan membaca, betul. Bu. Kurang fokus membaca ya. Kurang fokus membaca, siap. Emang nomor 7 udah pasti betul nih Kak Evi? 100%. Iya. 100%. Oke, kalau gitu kita lihat apakah betul berjamaah. Silakan Bu. Oke, jawabannya adalah benar ya. Untuk mengetahui kondisi ya kan permasalahan pada hepar hati ya, artinya kita harus tahu akan dilakukan pemeriksaan SGOT, SGPT, OTPT ya. Di situ melihat gambarannya bagaimana fungsi hati itu berfungsi gitu. Artinya di sini jadi teman-teman juga sudah canggih nih Mas, sudah tepat gitu dalam menganalisa suatu kasus gitu. Meskipun malam ini saya pikir saya bikin mudah dulu, nanti di pertemuan nanti berikutnya nanti coba kita rangsang uh, ininya otaknya biar berpacu gitu. Jadi mungkin Oke. sebagian juga ada yang salah ya nggak apa-apa. Mungkin tadi kata Kak Evi ada yang kurang tepat bacanya gitu ya. Jadi kesleo jawabannya Leo gitu. jawaban. Sadi. Siap. Oke, jadi teman-teman udah mantap. Saya rasa sudah pintar menganalisa dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi dosen-dosen mungkin sudah memberitahu clue-cluenya bagaimana cara menjawab yang tepat gitu. Mas Adi. Oke, siap Bu Leni. Iya. Karena 7 soal sudah berhasil dikerjakan dan sepertinya, nggak tahu sepertinya iya apa enggak. Coba ketik betul berapa dari 1 sampai 7 soal sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ayo diketik. Wih, ada yang sempurna. Wih, Kak Adri mantap. Komala ya enggak? Betul 7 nih malam ini nih. Kak Ani juga. Kak Niken salah satu. Nggak apa-apa. Gara-gara Jepang kayaknya Adri, Mas Adio. Wah, iya kayaknya nih. Kalah nih sama Jepang sama kemarin ya. Oke, betulnya 3 karena telat masuk. Iya Kak Meta. Semoga besok kita tepat waktu ya masuknya ya. Rata-rata betul 7. Ada juga yang betul 6. Ada yang juga betul 5. Artinya malam ini lebih baik daripada malam sebelumnya ya cara jawabnya. Tapi pastinya nanti setelah pertemuan berikutnya bersama Bu Leni, siap-siap. Tadi udah diberikan kisi-kisi, diberikan soal yang agak sulit nih. Nah, kita sedang dibuat tinggi dulu nih sama Bu Leni nih. Nah, besok dikasih Perkenalan, soal Mas. yang Perkenalan. perkenalan. Oh, jangan Besok yang dibikin pusing ya, Bu, sama Iya, ngitung. enggak perkenalan. Biar itu apa semangat nanti masuk ke Zoom-nya. siap-siap. Makin membara gitu ya, Bu. Iya, heeh. Jangan sampai pertemuan berikutnya malah betul 1 Mas, saya bingung ngitung banyak banget itu. Nggak, jangan. Gitu. Baik, siapa yang mau bertanya silakan diberikan sesi tanya jawab. Masih ada waktu, masih banyak. Silakan. Yang mau bertanya langsung aja dinyalain mikrofon. Ibu Leni izin. Ya, Kalau ini Bu Leni khusus di KMB atau gimana, Bu? ya. Saya lagi ambil spesialis keperawatan medikal bedah. Heeh, Oh, KMB. Heeh. iya, Bu. Kenapa? Jujur, Iya. kalau saya mungkin ada beberapa teman-teman yang Heeh. masih bingung terkecoh di soal khususnya manajemen Mas Adio, Ya, yang Oh, keluarga sama diagnosa-diagnosa bagian keluarga sama komunitas itu, Bu. Mungkin di pertemuan berikutnya ya KMB bisa diselangin Ibu masukin salah satu itu, Bu. oh Diagnosa, selang-seling. komunitas, diagnosa komunitas sama manajemen, Bu, yang itu masih belum belum kita pahami sepenuhnya sih, Bu, seperti itu. Oh, oke.
Itu Ya aja, Bu. gimana Mas Adi, boleh? Kalau dari Mas Adiu sih boleh-boleh aja Bu. Yang penting memang sesuai Ya. keilmuannya gitu. Oke. Ya, Siap. sebenarnya Mas Adi ini kan kami ini dosen ini semua keilmuan kami ini bisa gitu kan dalam Siap. arti kita sudah memahami gitu tapi kan ada spesifiknya Spesifik. gitu. Betul. Nah, dan saya kebetulan di peminatannya diambil di KMB. medikal bedah Siap. gitu. Tapi kalau untuk manajemen kita masukin ya tidak apa-apa, tidak masalah. Siap. Jiwa juga kita masukin, anak kita masukin, maternitas kita masukin juga tidak apa-apa gitu. Tapi kan ini kan aturannya dari Poco ya. Siap. Kalau Poco membolehkan selang-seling diselipin beberapa soal dari 7 Ya. misalkan boleh Boleh nanti 1, saya 2 gitu ya, iya Bu. Boleh. iya biar Kalau lebih paham. betul. Maksudnya Betul. mungkin dari dosen yang lain dapat dari saya kita perdalam lagi gitu. Mungkin ya Siap. gitu. Baik, boleh nih untuk terkait topik untuk diselipkan itu boleh 1 atau 2 soal. Namun Ya, tetap saja memang setiap dosen pengajar di Voko itu sudah sesuai bidang keilmuan. Nah, ya. nanti untuk manajemen juga ada, jiwa juga ada, gerontik juga ada. Tapi kalau peserta request sama dosen pada saat ngajar, berarti kan ada ketertarikan sama si dosen bahwa, wah saya mau Bu belajar manajemen sama Ibu gitu. Itu boleh. Itu Oh, Bu Leni. siap siap. Ya, oke. Oke, ya nggak Berarti apa-apa. Nanti juga ah, kan dosen-dosen lain yang maksudnya peminatannya, keahliannya ke sana ya, ya ibaratnya nanti lebih dalam lagi teman-teman betul. boleh bertanya gitu. Tapi kalau saya sambi ya nggak apa-apa. Mungkin nggak didapat dari dosen lain, dapat dari saya gitu. Nggak apa-apa. Betul, It's okay betul. buat saya. Yang Siap, penting teman-teman semangat mau belajar, betul. ya kan? Mudah-mudahan hasilnya dapat maksimal lah Maksimal, gitu. betul. Setuju, Ya Bu. kan? Yang penting kan gitu kita saling sharing aja. Mungkin kan kadang dosen juga kan namanya manusia ada yang salah Iya. gitu ya kan atau lupa lagi nggak konsen ya kan gitu. Tapi saya harap sih begitu Mas Adi. Siap, Jadi teman-teman boleh aja belajar sama siapa aja gitu. siap, Poco aja yang mengendalikannya siap. gitu ya. Baik, siap Bu Leni. Mm-mm. Terima kasih sudah menyanggupi permintaan peserta. Mm-mm. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya selain Kak Evi. Iya, boleh Ayo, sharing-sharing. mungkin Boleh kemarin. sedikit saya Nah, kasih masukan, Mas? silakan Bu Leni. Kasih pengalaman. Siap, siap. Kasih pengalaman ya. Maaf nih Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak saya berawal dari SPK sampai sekarang lagi lanjut spesialis. Di dalam pengerjaan hukum itu saya sudah mengikuti tahapan dari waktu D3, S1 gitu nurse ya. Itu jadi terkadang Mas, Ya, ini nih yang selalu saya tekankan. Jadi karena kita sudah lama di lapangan, ya kan? Menjawabnya biasanya no 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 itu dihilangkan jadi tidak biasanya karena untuk soal itu ada keilmuannya ya biasanya saya di IGD begini loh biasanya saya di perawatan begini loh nah itu yang sering kegagalan dalam hukum Mas Adi siap. itu aja sih sharing saya jadi teman-teman Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya yang apa yang saya berikan itu. Jadi jangan biasanya itu lupakan. Jadi kan teman-teman sudah dapat keilmuan dari dosen-dosen kan di kampusnya, mudah-mudahan dapat diaplikasikan di dalam pengisian soal-soal gitu, Mas Adi. Siap, siap Bu. Artinya Gitu. gini ya Bu, mungkin peserta udah belasan tahun bahkan mungkin puluhan tahun di lahan, akhirnya pada saat menemukan kasus di Ukom, akhirnya menjawabnya dengan terbiasa kebiasaannya begitu ya Bu. Padahal Ya, cara menjawab Ukom tidak kebiasaannya yang menjawab. iya, saya maaf 20 tahun di lapangan loh, di Iya, klinikal. Jadi siap, siap. kadang waktu itu saya belagu gitu kan. Ternyata salah jawabannya gitu kan. Iya, iya, iya. Karena biasanya. Nah, itu Nah, jadi pengalaman itu yang membuat saya tertarik untuk ngajar bimbel ini. Jadi teman-teman jangan hilangkan itu biasanya gitu. siap, Oke. siap. Gitu. Oke, berarti Bu Leni memberikan pesan kepada teman-teman
jangan sampai kebiasaan yang di lapangan dipakai diaplikasikan di Ukom. Gitu ya Bu Leni ya. Iya, betul. Iya, jangan mentang-mentang udah ahli di lapangan, di luar kepala menangani sebuah kasus. Di Ukom tadi bahasa Bu Leni belagu nih. Jadi udah kata saya mah ini nih. Gitu jangan ya. Iya, kan Alhamdulillah. gitu kan? Siap, Gitu. siap. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau cukup? Jika cukup Iya, boleh ketik di kolom chat cukup supaya kita sama-sama tahu ya Bu Leni bahwa iya, pertemuan ini bisa diakhiri. oke. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kak Meta Ya, silahkan. silakan. Ya, izin bertanya Ibu Leni, saya Iya. Meta Bu. Mm-mm. Ibu, ini kan kami mau menghadapi ujian UKOM ya Bu ya. Dalam menjawab soal, itu trik yang paling utama gitu Bu. Untuk menjawab soal yang benar itu seperti apa Ibu? Oke. Mohon dibantu Ibu, terima kasih. Ya, Kak Meta, terima kasih. Bagus nih jawab apa pertanyaannya. Trik pertama adalah satu, kalau kita sudah terbiasa membaca soal, tidak semuanya nih, misalkan soal kan banyak tuh kan. Contoh saya share screen ya. Bentar. Nih. Oke. Oke nih, kayak gini. Bias nih. Kalau trik dalam membaca soal ya, pasien nih ya. Jadi jangan ininya semua lambat. Kan satu soal 1 menit. Ya enggak? Nah, kita ini nggak usah kita langsung baca nih. Kayak gini ini nggak usah baca. Langsung ke angka sini aja. Langsung cep di IMT, dinilai ini. Baru kita bisa menganalisa apa yang kita jawab. Gitu loh. Ya, jadi ininya nggak usah dibaca nih kayak gini-gini lama kan. Seorang perawat melakukan analisa itu kan butuh sekian detik gitu loh. Itu nggak penting gitu loh. Yang penting itu adalah nilainya. Berapa lama dia mengalaminya, berapa nilainya di datanya itu hasilnya gitu loh. Itu aja. Baru di sini kita bisa analisa implementasinya apa nih kira-kira. Dengan IMT segini artinya menandakan dia kan obesitas. Artinya yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyuluhan tentang diet diabetes. Gitu loh, Mbak Meta ya. Jadi triknya adalah bagaimana kita menguasai itu soal. Dalam arti baca secara cepat tapi tepat. Gitu. Dapat dipahami, Mbak Baik Meta? Ibu, Iya. baik Ibu Gitu. paham. Terima kasih banyak Ibu. Jadi kadang kan dosen itu juga bikin soal kan juga ada batasannya sih sebenarnya harus berapa kata yang ada gitu. Aturannya kan ada sebenarnya ada aturannya di dalam pembuatan soal itu berapa kata gitu. Jadi tidak dapat menyusahkan peserta untuk dapat menjawab gitu. Jadi triknya adalah langsung angkat nilainya aja dan kondisi pasien tersebut dan analisanya apa yang kita akan jawab gitu ya. Keywordnya ya Bu. Iya betul, kunciannya adalah itu gitu. Terkadang kan kita ini lama gitu kan, orang waktunya 1 menit, kamu selesai baca udah selesai, belum diklik udah lewat kan gitu kan, waktunya sudah habis kayak gitu ya. Itu Mas Adi. Oke, siap. Artinya pertanyaan Kak Meta, triknya adalah cari kata kunci pada soal kasusnya. Jangan Iya, dibaca keseluruhan karena waktunya 1 menit satu soal. Begitu Kak iya, Meta. Terjawab iya, ya Kak Meta ya? iya, Baik, baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Leni. iya, Oke, sama-sama. siap. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Alhamdulillah, pertanyaan sudah terjawab. Kalau gitu, mungkin Bu Leni Ya, bisa kita akhiri. Mungkin Bu Leni ada closing statement atau pesan bagi mereka sekali lagi, Bu, untuk mengakhiri kelas ini. Silakan, Bu. oke, tetap semangat, jangan mau putus asa, ya berharap tidak gagal ya dan selalu belajar, bertanya dan jangan merasa mampu dan bisa. Itu aja.
yang pastinya berdoa. Gitu, Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Yang penting itu doa dan usaha dikuatkan Iya. ya. Baik. Sering baca soal cepat menghafal itu jangan, hilangkan menghafal ya. Siap. Tapi mengerti gitu langsung direkam di sini di mindset kita, pasti kita akan tahu jawabannya apa gitu. Oke, Mas Adi. Baik, terima kasih Bu Leni atas kisi-kisi, tips dan trik dan pengalaman Bu Leni terhadap peserta pada malam hari ini. Baik Bu Leni, Iya. semoga pertemuan ini bermanfaat, pahala jariah mengalir ke Bu Leni, Amin, dan amin. semua peserta dapat lulus UKOM 1 kali ujian aja. Amin. Amin. Baik Bu Leni, terima Oke, kasih Bu atas ya, waktu, tenaga, ya. dan pikiran pada malam hari ini. Saya Terima izin kasih Bu live. Leni. Ya, Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Saya siap. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni, untuk filenya jangan lupa ya Bu, dikirim ke Mas Adiu. Oke, siap Mas Adi. Ya, siap. Siap, terima kasih. Baik, teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak sekalian, absensi sudah dikirim di kolom chat, silakan absen. Di absen itu boleh juga, kalau misalnya mau request materi boleh, cuma untuk dosennya itu di Fokus sudah disiapkan sesuai departemen. Kalau seandainya tadi mau request, tadi KFV request manajemen ke dosen KMB, boleh-boleh saja asalkan dosennya menyanggupi. Karena memang soal UKOM itu yang menulis atau yang menyusun nantinya sesuai keilmuannya masing-masing. Dosen KMB ya nulisnya KMB, dosen Oh iya. manajemen ya nulisnya manajemen, karena pelatihannya itu masing-masing. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya diselipkan kayak gitu, nanti kalau ketemu sama ahli manajemennya akhirnya bisa dicocokkan. Oh ternyata kemarin katanya Bu ini begini, tapi kata si spesialisnya atau begini, oh berarti sama, atau ada perbedaan, berarti ikutnya yang spesialis. Intinya seperti itu ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan di